Kian meledak di benak Liuli seperti tunangan petir. Apakah Yelang sebenarnya tunangan dari murid tertuanya? Bukan King Yu yang mencuri kekasihnya, tetapi dialah sang guru yang mencuri pria muridnya. Mata Liuli bergetar hebat dan dia secara tidak sengaja melirik Su Chan murid kedua yang duduk berhadapan dengan Luo King Yu. Su Chan tidak terlalu takut. Jika Tuan berani menyentuh Yelang, dia akan melawannya sampai mati. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jadilah sepasang bebek Mandarin yang putus asa dengan Yelang. Dia memasang wajah tegas dan menantang dengan percaya diri. Tuan, Anda pernah memberitahu saya sebelumnya. Kita melakukan satu hal. Saya tidak pernah peduli tentang apa yang orang luar pikirkan. Bab 898 Air Mata Kaca. Kata-kata ini membuat Liuli merasakan sakitnya menembak dirinya sendiri. Dia telah menghibur Channer sebelum menyuruhnya dengan berani mengejar kebahagiaannya sendiri dan tidak peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Dan sekarang kau memberitahunya bahwa orang yang Channer cintai adalah tunangan Yelang. King Yu, Lun Hui, mengikuti dan menjelaskan. Guru, saat kita berada di sekte. Kau selalu berkata bahwa aku tidak peduli tentang masalah emosional dan memintaku untuk lebih memikirkan diriku sendiri. Sekarang aku telah mengambil keputusan. Yelang adalah pasangan yang sempurna untukku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berpisah darinya, bahkan jika kita hidup dan mati bersama. Jika kamu tidak bisa menerima fakta ini dan ingin menyakiti Yelang, kamu harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing berkata serempak, kakak-kakak seperguruan bersatu dan kekuatan mereka tak terkalahkan. Jika kamu tidak melepaskan Yelang, kamu juga akan membunuh kami saudara perempuan. Duan Mulan menyusut ke belakang, mengangkat kepalanya dari bawah selangkangan Yelang, menatap mata Liuli. Menggaruk hidungnya sedikit dengan canggung dan berkata dengan senyum canggung, Tuan, Anda tahu bahwa saya telah mengembangkan karakter pemalu sejak saya memasuki sekte. Dalam situasi ini, jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, saya pasti tidak akan ikut bersenang-senang dengan saudara-saudara perempuan saya. Benar-benar tidak ada cara untuk mengubah situasinya. Jadi kita harus menggunakan upaya terakhir ini. Mari kita tidak berbicara tentang hidup dan mati, karena akan membawa nasib buruk jika kita terlalu banyak bicara. Bagaimana kalau Guru, bagaimana kalau Anda mengeluarkan saya, Duan Mulan, dari sekte Anda? Saat itu, kemanapun saya dan Yelang pergi, kami tidak akan muncul di hadapan Anda, Guru. Tentu saja, saudari-saudari yang lain semuanya dilatih dengan cermat oleh Anda, Guru. Mereka tidak penakut seperti dan mereka sama sekali tidak sesuai dengan gaya istana Bingling kita. Saudari-saudari yang lain tidak bisa dikeluarkan dari sekte. Jika tidak, Guru, Anda bisa membawa mereka ke sekte dan mereformasi mereka selama beberapa tahun. Siapa tahu, mereka mungkin berubah pikiran. Hanya jika kedua belah pihak mundur selangkah, akan ada ruang untuk negosiasi. Meskipun Duan Mulan tidak mau menarik garis antara dirinya dan para gurunya, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini demi keselamatan sesama muridnya. Dia tetap di sisi Yelang dengan enggan, bertindak sebagai pengaman jika tuannya sedang dalam suasana hati yang buruk suatu hari dan melemparkan batu ke arah Yelang, membekukannya menjadi patung es. Melihat bahwa 6 murid menatap Duan Mulan dengan marah pada saat yang sama, Liuli melirik mereka dan segera menghentikan kegelisahan mereka. Awalnya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berpikir. Setelah periode serangan berulang yang begitu panjang, tidak hanya dia tidak runtuh, tetapi dia bahkan secara bertahap sadar dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ning Qian membuat masalah, jadi Xiao Bingbing hanya ikut bersenang-senang. Bagaimana mungkin King Yu dan Lun Sai yang waras sekalipun, yang tidak pernah membicarakan perasaan, ikut bersenang-senang? Bahkan murid ketiga, Duan Mulan, yang selalu tahu untuk melarikan diri saat menghadapi masalah, mengubah perilaku biasanya dan tidak hanya tidak melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi juga mengancam akan membiarkannya mengusirnya dari sekte. Apa yang terjadi pada Yelang? Liuli mengerutkan kening melihat Yelang yang menutup matanya dan tidak berani menatapnya secara langsung. Dia menekan suaranya yang hampir bergetar sebanyak mungkin dan bertanya dengan sabar. Saat dia mengatakan ini, dia hendak melangkah maju untuk memeriksa kondisi Yelang. Ning Qian berbicara tepat waktu untuk menghentikannya dan berkata dengan panik, Tuan, Anda tidak boleh menatap matanya. Oh, itu tidak benar, Tuan. Anda sepertinya bisa melihat bahwa Yelang telah terkena, aku adalah sepotong kayu Paulonia, yang aku buat dengan hati-hati. Sekarang ada yang tidak beres. Siapapun yang memiliki perasaan padanya, begitu mereka menatap langsung ke matanya, akan jatuh dalam obsesi yang mendalam. Jika bukan karena efek obat ini, kami para saudari mungkin cepat atau lambat, berhadapan melawanmu seperti ini, Ning Qian. Yang telah menguasai literatur omong kosong, sekali lagi menarik tatapan dingin Liuli dan ketakutan hingga menutup mulutnya. Liuli menyuruh muridnya pergi, dan kemudian melihat Yelang yang sedari tadi menutup mata perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, perhatian Liuli sangat tertarik oleh mata yang dalam itu, dan ada ekspresi terobsesi di matanya. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, batu giok biru tua di bawah lehernya yang seputih salju tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan mata Liuli langsung mendapatkan kembali kejernihannya. Tuan, Anda baru saja terkena, Duan Mulan bergumam tak percaya, bagaimana mungkin ini terjadi? Obatku tidak akan pernah bekerja pada orang asing. Saat pertama kali dibuat, obat ini secara khusus dipersiapkan untuk mencegah Yelang tertukar antara manusia dan hewan. Bahkan jika ada yang salah. Poin utama ini tidak mungkin salah, Ning Qian menggelengkan kepalanya karena terkejut, dan tiba-tiba matanya berbinar, dia teringat sesuatu. Dan berkata dengan ngeri, Tuan, setelah pertempuran terakhirmu dengan Ye Chen kau terluka parah dan pergi. Mengatakan bahwa kamu membutuhkan tubuh tirani yang murni untuk menyembuhkan luka di tubuhmu. Mungkinkah kamu tidak menemukan tubuh tirani yang murni tetapi menemukan tubuh yang murni Yelang? Yelang yang menyerangmu, Tuan, baik guru maupun murid terbunuh. Omong kosong. Liuli menamparkan udara dengan telapak tangannya.
dan Ning Qian yang berdiri tidak jauh terbang mundur mendarat di pantatnya, dadanya naik turun dengan hebat. Memperhatikan bahwa semua murid sedang melihatnya, Liu Li menekan gejolak di hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya terjadi karena guru. Itu karena guru menculik Yelang sehingga situasi ini terjadi. Apa hubungannya dengan Yelang? Dia menyelamatkan hidupku. Jika kamu berani memfitnahnya lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik. Kata-kata pembelaan keluar dari mulutnya. Ketika Liu Li menyadari ada sesuatu yang salah, tatapan ketujuh muridnya menjadi menarik. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia melangkah maju dan meletakkan tangan putihnya yang ramping di atas kepala Yelang. Udara yang sangat dingin mengikuti energi spiritualnya dan menyerbu anggota badan dan tulangnya. Setelah hanya beberapa napas, ketika tangan Liu Li bergerak menjauh, asap hitam tersedot keluar terbungkus udara dingin. Itu adalah khasiat obat dari aku punya sepotong kayu platanus. Yelang, yang baru saja mendapatkan kembali mobilitasnya, terhuyung dan kakinya menjadi lemas. Dia meraih tangan yang secara tidak sadar diulurkan Liu Li untuk menyokongnya dan menggenggamnya erat-erat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Liu Li tanpa menyamar. Matanya seolah bisa berbicara, sakit, terkejut. Fear self-blame regret ini adalah campuran dari segala macam perasaan yang sangat rumit. Otot wajah Yelang bergetar hebat, bahkan dengan Liu Li yang menopangnya, hanya dengan satu tangan dia bisa merasakan tubuhnya bergetar. Liu Li. Kata-kata penjelasan terhenti tiba-tiba ketika mencapai bibirnya. Saat Liu Li muncul, otak Yelang dipenuhi badai pikiran, dan dia menemukan solusi optimal dalam waktu singkat. Saat ini, diam lebih baik daripada kata-kata. Kondisi tubuhmu baik-baik saja sekarang. Liu Li membantu Yelang berdiri dengan tatapan tenang. Semua yang terjadi di masa lalu dipaksakan olehku. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika aku tidak menculikmu untuk memulihkan kondisi fisikmu, tidak akan ada situasi seperti sekarang. Semua terjadi karena aku. Kuharap kau tidak terlalu menyalahkan dirimu sendiri di masa depan. Antara kau dan aku, sejauh ini. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Liu Li, dan dia tidak bisa mengucapkannya lagi. Hanya satu kata hampir menguras seluruh energinya. Dia melepaskan tangan Yelang. Berbalik tanpa mengubah ekspresinya, dan pergi dengan tenang. Liu Li, dengan wajah dingin. Menahan keinginan untuk melihat ke belakang dan mempercepat langkahnya, tiba-tiba setetes air jatuh di rok peri berwarnanya, dia mengangkat kepalanya. Melihat ke langit tanpa awan dan entah bagaimana mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya, titik awal semuanya basah. Bab 899 Nanan, apakah semua saudari senior sudah mati? Apakah sedang hujan? Liu Li menatap langit cerah dan bergumam kosong. Dia mempercepat langkahnya, menjadi semakin tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang mencoba melarikan diri dari sini. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam ternyata kurang dari 10 menit dan Liu Li kembali ke komunitas yang familiar. Di pintu masuk komunitas, bos paruh baya dari toko sarapan melihat Liu Li dan melambai. Liu Li. Masih ada beberapa roti sisa dari yang saya buat pagi ini, semuanya masih segar. Gadis kecil itu tidak masuk taman kanak-kanak hari ini kan? Kamu bisa membawakan beberapa untuk dia makan. Bos sudah mengetahui bahwa Liu Li tidak punya uang, tapi dia sangat menyayangi gadis kecil itu. Nanan, yang pipinya tembam tetapi wajahnya halus dan cantik dan sangat mirip putrinya ketika masih kecil, dia sangat imut dan dia sangat menyayanginya. Yang disebut sisa roti semuanya dibuat olehnya dan sengaja tidak dijual hanya untuk membiarkan Liu Li membawanya kembali untuk dimakan putrinya. Khawatir harga diri Liu Li tidak akan mampu menanggungnya, dia sengaja menekankan kata sisa di masa lalu. Ketika Liu Li mendengar ini, dia ragu-ragu selama lebih dari 10 detik, tetapi masih akan datang dan mengambilnya. Tapi hari ini, Liu Li bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun dan berjalan lurus ke dalam komunitas. Apa yang terjadi? Kaca terasa aneh hari ini. Bos mengerutkan kening dan bergumam pelan. seorang wanita tua memegang semangkuk susu kedelai di dekatnya berkata sambil terkekeh, apakah dia begitu imut? Gadis kecil ini sangat cantik. Jika anakku bukan pecundang dan tidak mengenal siapapun yang bisa menandinginya, aku pasti akan membantunya mencari kencan bibi. Tolong jangan lakukan itu. Liu Li punya pacar. Bos dengan cepat mencoba menghentikannya. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu dan alisnya semakin berkerut. Sepertinya Liu Li pernah kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya dan dia bahkan mematahkan leher seorang pria besar saat itu Yelang tidak ada di rumah. Kemudian, ketika Liu Li kembali bersama Yelang, dia menyadari bahwa ada konflik antara Liu Li dan Yelang. Mungkinkah kali ini ada konflik lagi di antara mereka berdua? Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Pemilik toko sarapan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Liu Li telah membuka pintu dan berjalan ke sarang kecil yang hangat. Di ruang tamu, suara TV terdengar. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, aku tidak akan memaafkanmu, menjauhlah dariku. Tidak, ini salahku. semuanya salahku, maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima dunia tanpamu. Jika kamu ingin meninggalkanku, kamu sebaiknya membunuhku saja. Di TV seorang pria dan seorang wanita sedang bertengkar. Wanita itu ingin pergi, dan pria itu mencoba menahannya, tetapi dia tidak bisa, jadi dia mendorongnya ke dinding dan menciumnya dengan paksa. Gadis itu sedang duduk di sofa karena dia tidak cukup tinggi, kedua kakinya yang gemuk tergantung di udara. Ketika dia melihat adegan yang tidak cocok untuk anak-anak, dia dengan cepat menutup satu mata dan menutupi mata kanannya dengan tangan kanannya. Adapun mengapa tidak kedua mata, tangan yang tersisa masih memasukkan keripik kentang ke dalam mulut melalui celah di antara jari-jarinya.
Nanan melihat sekilas Liuli yang telah kembali ke pintu. Gadis kecil itu bergumam dengan mulut penuh si Wuyurebek. Dia meletakkan keripik kentang dari lengannya di sofa, melompat dari sofa tanpa alas kaki, bergegas menuju Liuli dengan gembira, dan memeluk kaki panjangnya yang ramping dan lurus. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Liuli mengerutkan kening saat dia menonton adegan romantis di TV, menyeret putrinya ke meja kopi. Mengambil remote control, mematikan TV, menundukkan kepalanya dan menatap putrinya dengan tatapan yang sangat buruk. Nanan menatap Liuli tanpa rasa takut. Nanan yang sudah lama bersama tuannya dan tidak pernah dipukul atau dimarahi tahu bahwa tuannya menyayanginya dan bersikap jahat padanya demi kebaikannya sendiri namun. Dia sangat bingung. Dulu, jika tuannya melihat serial TV seperti itu di TV, dia pasti akan menutupi matanya dan menontonnya dengan penuh perhatian sendirian. Kenapa hari ini, dia tampak seperti orang yang berbeda? Tidak hanya dia tidak membiarkannya menonton, tetapi mengapa dia tidak menontonnya sendiri? Siapa yang membeli keripik kentang ini? Liuli menunjuk ke keripik kentang di sofa dan mengerutkan kening. Dia baru saja kembali dan tidak melihat camilan ini. Itu pasti dari senior. Dia sangat baik pada Nanan. Dia juga sangat kaya. Dia bilang Nanan tidak punya camilan di rumah, jadi dia membelikan banyak camilan untuk Nanan. Nanan mengunyah semua keripik kentang di mulutnya hingga bersih, dan ucapannya menjadi lebih jelas. Dia berkata dengan gembira dan menyeringai juga. Kakak tertua memberitahu Nanan bahwa dia memiliki seorang saudari kedua, seorang saudari ketiga, total 7 saudari mulai sekarang. Nanan tidak hanya akan dicintai oleh tuannya tetapi juga oleh 7 kakak perempuan. Kakak perempuan tertua mengatakan bahwa Nanan sangat senang karena disukai oleh 8 orang. Faktanya, Nanan tidak hanya disukai oleh 8 orang, Nanan juga memiliki seorang kakak laki-laki. Nanan disukai oleh 9 orang. Tapi guru, karena Anda tidak mengizinkan saya memberitahu kakak senior tentang kakak sulung, saya tidak memberitahunya. Dia melepaskan kaki indah Liuli. Berlari tanpa alas kaki menuju kamar tidur, membuka lemari, dan keluar dengan membawa setumpuk makanan ringan dan mainan di lengannya. Dia meletakkan semua harta yang baru diperoleh dan favoritnya di atas meja dan berkata kepada Liuli dengan serius. Guru, kakak senior berkata bahwa gadis riang ini diberikan kepada Nanan atas nama kakak senior kedua. Kakak senior berkata bahwa cakram ini adalah album dari kakak senior ketiga. Kakak senior berkata bahwa pisau ini digunakan oleh kakak senior keempat. Ketika putrinya dewasa, dia bisa menggunakannya untuk membela diri. Kakak perempuan tertua dari sepasang boneka Barbie kembar ini berkata bahwa mereka adalah kakak perempuan kelima dan keenam. Dasar bajingan jelek. Nanan awalnya berencana memberimu kejutan, ada begitu banyak makanan lezat saat kita menonton TV di malam hari, kita bisa makan sambil menonton TV. Kita tidak perlu menghabiskan uang guru untuk membeli mainan lagi. Ekspresi Liuli tidak terlalu berfluktuasi karena perilaku Nanan yang baik. Bahkan cara Nanan memanggilnya kakak senior kedua mengingatkannya pada adegan barusan. Para murid yang telah dia latih dengan susah payah satu persatu membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, membelahnya, dan menaburkan segenggam garam kasar di atasnya. Didorong oleh rasa sakit yang tak terkatakan. Dia mengambil keripik kentang dan melemparkannya ke tempat sampah yang kosong dan bersih. Guru, ini adalah kakak perempuan tertua, Nanan, jelasnya gugup. Ekspresi Liuli tenang, kakak senior sudah mati, kamu tidak akan memiliki kakak senior lagi. Saat dia berbicara, dia mengambil sekotak pistachio yang indah dan melemparkannya ke tempat sampah. Guru, itu kakak senior kedua. Kakak senior kedua sudah mati, kamu tidak akan memiliki kakak senior kedua lagi. Guru, itu kakak senior ketiga. Guru, itu diberikan kepada Nanan oleh kakak laki-laki dan kakak laki-laki juga. Nanan melihat coklat yang dipegang gurunya dan dengan cepat berdiri berjinjit untuk meraihnya. Ini adalah coklat terakhir dalam sekotak coklat yang diberikan oleh kakak laki-lakinya. Dia tidak pernah mau memakannya dan menyembunyikannya. Jika dia tidak sering mengeluarkannya agar tuannya membekukannya, coklat itu pasti sudah meleleh. Liuli berpura-pura melemparnya, tetapi berhenti di udara. Di pergelangan tangan yang memegang coklat itu, ada gelang yang rusak yang hanya bisa dikencangkan dengan mengikatkan simpul indah dengan tali merah. Gelang ini awalnya diberikan kepadanya oleh Yelang, tetapi rusak karena kelalaiannya. Saat ini, tali merah cerah yang melilit gelang itu terlihat. Lengan Liuli gemetar, dan adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Di rumah tempat hanya dia dan murid kecilnya tinggal, Yelang tiba-tiba muncul. Dia membaca buku bersamanya di sofa, membantunya mencuci sayuran di dapur, menyuapinya di meja makan, dan memeluknya dengan hangat dari belakang di kamar tidur. Akhirnya, adegan membeku pada Yelang yang membantu memperbaiki gelang itu dengan tali merah. Ada kekosongan dalam benak Liuli. Tatapannya berubah dari tenang menjadi linglung dan kehilangan arah, dan secara bertahap berubah menjadi kehampaan. Dia perlahan mengepalkan coklat di tangannya dan bergumam dengan bodoh, kakak tidak menginginkan Nanan lagi. Lalu, dia ambruk di sofa dengan lelah mata indahnya yang indah dipenuhi abu-abu. Matiku tidak ingin tuan lagi. Bab 900 Gadis yang khawatir. Tuan, tolong jangan menangis, oke? Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu, dan dia juga tidak akan meninggalkan putri kita. Ketika gadis kecil itu melihat tuannya yang biasanya tenang dengan air mata di pipinya, dia langsung panik dan bergegas maju untuk membantu menyeka air mata dengan tangan kecilnya yang gemuk. Merasa bahwa itu tidak cukup lembut, dia dengan sengaja bergerak maju, berdiri berjinjit, dan mencium pipi Liuli. Itu adalah pertama kalinya dia melihat majikannya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia merasa tertekan tetapi lebih takut.
Dia sedikit bingung, dan kadang-kadang dia mengulurkan tangan untuk membantu Liuli menyeka pipinya, dan kadang-kadang dia memegangi pipinya, begitu patuh. Gerakan Liuli lambat dan kaku. Dia mengangkat kepalanya, menatap murid kecilnya, dan memaksakan senyum. Memang, kakak tidak akan meninggalkan Nanan. Justru guru yang mengatakan hal yang salah. Tetapi antara kakak dan guru, tidak ada lagi. Tidak ada kata-kata tekad yang bisa keluar dari mulut Liuli. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan lembut memeluk Nanan, mengusap kepalanya, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Nanan tetaplah di rumah. Jika kakak datang nanti, kamu bisa pergi bersamanya. Ingat, semua kakak seniormu sudah mati, kamu tidak punya kakak senior lagi, jika mereka berani memanggilmu adik junior di masa depan. Jangan perhatikan mereka, ikuti saja kakak. Kakak perempuan tertua baru saja pergi sebentar, bagaimana mungkin dia sudah mati? Semua kakak senior sudah mati, bagaimana kita bisa memanggilnya? Kepala kecil Nanan penuh kebingungan meskipun dia telah diganggu sejak kecil. Dia jauh lebih masuk akal dan lebih pintar daripada anak-anak lain seusianya. Segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan perkataan tuannya dan dia masuk ke pelukan Liuli karena takut tuan. Apa kamu tidak menginginkan Nanan lagi? Apakah Nanan nakal? Nanan pasti akan sangat patuh di masa depan. Tuan, mohon jangan tinggalkan Nanan, oke? Liuli menggelengkan kepalanya, kelelahan. Tuan tidak bermaksud bahwa Nanan tidak menginginkannya lagi, hanya saja jika dia pergi dengan Tuan, Nanan tidak akan pernah melihat kakak laki-lakinya lagi. Dia juga tidak tega meninggalkan putrinya, tetapi dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya dan membawanya pergi dengan paksa. Bukankah itu berarti bahwa mulai sekarang bukan hanya dia tidak akan bisa melihat Yelang, tetapi bahkan putrinya akan terlibat olehnya? Sebagai seorang master, dia tahu betul seberapa besar muridnya bergantung pada Yelang, jadi bagaimana dia bisa begitu egois, Nana? Yang berada di pelukan Liuli, baru kemudian secara bertahap menyadari keanehan dalam kata-kata masternya. Jika aku mengikuti guru, aku tidak akan bisa bertemu kakak laki-lakiku lagi. Dengan kata lain, guru tidak akan pernah bertemu kakak lagi. Dia tidak menginginkannya. Setelah banyak usaha, dia bertemu gurunya dan kakak laki-lakinya. Dia merasa sangat bahagia dan memiliki rumah yang sangat hangat. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin rumah kecil yang nyaman ini hancur. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya guru sangat marah. Aku tidak tahu konflik macam apa yang ada antara dia dan kakak tertua. Sepertinya ini terkait dengan 7 saudari senior, jika tidak, guru tidak akan mengatakan bahwa saudari senior sudah meninggal. Dia cukup pintar untuk mendengar kemarahan gurunya, tetapi dia tidak dapat menebak hubungan rumit antara orang dewasa di usia yang begitu muda. Dia mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya dalam pelukan Liuli, dan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Nanan tidak ingin bersama kakak lagi. Nanan ingin pergi bersama Tuan dimanapun Tuan pergi. Nanan akan pergi ke sana. Nanan tidak pernah ingin berpisah dari Tuan. Liuli menunduk karena terkejut meringis menatap Nanan dan bertanya dengan curiga. Nanan tidak suka kakak lagi. Nanan menggelengkan kepala memeluk Liuli dengan menyedihkan dan bergumam lemah. Nanan menyukainya, tetapi Nanan lebih menyukai Tuan. Jangan berpisah dari Tuan. Bisakah kamu membawa Nanan bersamamu? Liuli merenung lama, lalu mengangguk perlahan dan tidak menolak Nanan lagi. Dia tidak punya alasan untuk menolak murid kecil ini. Lagi pula, di dunia ini, dia telah kehilangan 7 murid dan tidak bisa lagi bertemu Yelang. Dia benar-benar sendirian. Harapan apa yang ada dalam hidup jika dia tidak memiliki putrinya? Pikiran Liuli penuh dengan kebingungan. Saya selalu merasa seperti saya telah melupakan sesuatu tetapi dalam waktu singkat. Di bawah dampak dahsyat dari insiden Yelang, saya tidak dapat mengingat apa yang telah saya lupakan. Jadi saya hanya menyingkirkan kenangan tak berarti itu. Setelah mencari-cari ruangan untuk sementara waktu, Liuli mengemasi barang-barang bawaannya dan putrinya, lalu memasukkannya ke dalam harta rahasia sekte. Sebelum pergi, Liuli mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya dan gaun peri warna-warni di atas meja kopi termasuk coklat yang Yelang berikan kepada Nanan. Dia tidak berencana untuk mengambil apapun yang berhubungan dengan Yelang, tetapi tepat setelah memegang tangan Nanan, dia berbalik bahkan tanpa melangkah keluar dari pintu. Dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan gelang itu, gaun peri warna-warni, dan coklat ke dalam harta rahasia sekte. Dia melirik ke tempat sampah yang penuh dengan makanan ringan dan mainan, mengerutkan kening, mendengus dingin, lalu memasukkannya ke dalam harta rahasia sekte. Barang-barang ini diberikan kepada Nanan oleh beberapa pengkhianat. Tidak peduli seberapa marah atau kesalnya dia seharusnya tidak melampiaskan emosinya pada Nanan. Nanan tidak bersalah. Setelah melakukan semua ini, Liuli perlahan berbalik, menggandeng tangan putrinya, dan berjalan keluar dari pintu rumah kecil yang hangat itu. Sebelum pergi, Liuli berhenti dan melihat ke belakang, menatap rumah yang kosong dan sepi itu. Ada keengganan untuk pergi di mata indahnya. Berdiri di sampingnya adalah gadis kecil Nanan, yang hanya setinggi paha Liuli. Mata berairnya yang besar menunjukkan tekad dan ketegasan. Akan kembali, pergi sekarang hanya untuk reuni yang lebih baik di masa depan. Dia tidak bersedia mengikuti kakak laki-lakinya bukan karena dia tidak menyukainya, tetapi karena dia takut dia tidak akan tahu di mana tuannya di masa depan dan bahwa kakak laki-lakinya tidak akan dapat menemukan tuannya. Dia takut dia tidak akan pernah melihat kakak laki-lakinya lagi, tetapi dia bahkan lebih takut keluarganya akan berantakan lagi. Selama dia berada di sisi tuannya, dia akan berbicara baik tentang kakak setiap hari dan mendesak tuannya untuk kembali menemui kakak. Konflik antara guru dan kakak akan pasti terselesaikan secara bertahap jika satu kata yang baik tidak cukup, maka gunakan 100.
1000 atau 10.000 kata yang baik. Aku membicarakannya setiap hari dan mencoba segala cara untuk mendapatkan guru kembali. Cepat atau lambat. Dia akan kembali ke rumah ini. Suatu hari, mereka bertiga akan bersatu kembali. Tangan gadis kecil itu ditopang oleh Liu Li. Dan dia mengepalkan tangan yang lain menjadi kepalan kecil dengan kekuatan besar dan memutuskan dalam hatinya Bang Liu Li melambaikan tangannya. Menutup pintu kemudian berbalik dan menuruni tangga Nana yang mengikuti di belakang. Sesekali menatap profil tuannya, wajahnya yang tembem memiliki ekspresi tegas namun berat yang tidak sesuai dengan usianya. Meskipun dia masih sangat muda, putriku mengkhawatirkan keluarga ini. Dia masuk akal dan berperilaku baik, tetapi sekali lagi dia dibebani dengan beban berat yang seharusnya tidak dia pikul di usianya. Bab 917 saudari berada dalam masalah. Tidak lama setelah Liu Li dan Nanan pergi, Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya mengikuti Ye Lang dan tiba. Melihat pintu yang tertutup rapat, Ning Qianqian mengangkat kakinya dan hendak menendangnya hingga terbuka, merasa sangat cemas. Namun, Ye Lang mengulurkan tangan dan menghentikannya. Aku punya kuncinya, jangan merusak pintu ini. Meskipun rumah kecil ini sederhana dan terletak di rumah tua dan reyot, rumah ini penuh dengan kenangan. Bahkan dalam situasi saat ini, Ye Lang tidak ingin itu dihancurkan. Setelah mengeluarkan kunci dari ruang sistem dan membuka pintu, lingkungan yang familiar dan hangat terlihat. Melihat ruangan kosong, mata Ye Lang tiba-tiba menunjukkan perasaan kehilangan. Meskipun sudah diperkirakan, aku masih merasa berat hati. Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya masuk dari pintu dan mulai mencari di dalam ruangan. Setelah masa sibuk, ketujuh saudari itu berkumpul lagi di ruang tamu, saling memandang dan menggelengkan kepala. Duan Mulan mengerutkan bibirnya, berjongkok di samping sofa, menyentuh sofa yang masih panas, dan berkata dengan serius, aku baru saja menyentuh TV, masih panas. Dan sofa juga hangat, majikan seharusnya baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Namun, jika Tuan dengan sengaja menghindari kita, aku khawatir bahkan jika jumlah kita 100 atau 10.000 kali lebih banyak, kita tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Aku tidak tahu apa yang guru pikirkan di dalam hatinya. Dengan pikiran guru yang kuno, aku khawatir dia tidak akan pernah mau bertemu kita lagi setelah mengalami hal seperti itu. Ekspresi Luo Qingyu penuh kesungguhan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, guru membawa Nanan pergi bersamanya. Semua hadiah yang kubeli untuk Nanan juga menghilang. Tuan pasti sangat marah. Ada remah-remah keripik kentang yang berserakan di tempat sampah tebakanku. Tuan marah saat melihat Nanan memegang hadiah yang kau berikan padanya. Jadi dia membuang semua keripik itu ke tempat sampah dengan marah. Dalam perjalanan ke sini Duan Mulan mengetahui tentang situasi di pihak tuannya dan juga tahu bahwa dia memiliki adik junior super kecil. Dia menganalisanya dengan cermat. Melihat bentuk kantong sampah, sepertinya banyak barang yang dijejalkan ke dalamnya, tetapi kantong sampah itu masih di sini. Aku ingin tahu kemana semua hadiah itu pergi. Ning Qianqian memutar matanya dan mengeluh dengan tidak senang, apa gunanya menganalisis sebanyak ini sekarang? Kakak senior ketiga, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada obatku? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin kami 7 bersaudara bisa terinfeksi? Apakah dia akan bertemu gurunya dalam keadaan seperti itu dan membuatnya kabur dengan marah? Sekarang tuan kita telah pergi, dan adik perempuan kita tidak ditemukan dimanapun. Di mana kita bisa menemukannya? Belum lagi kita. Bahkan jika kita mengerahkan energi Ye Lang, tidak mungkin menemukan tuan kita yang bersembunyi di lautan manusia yang luas ini. Duan Mulan mengerucutkan bibirnya, sedikit malu-malu menarik tangannya dari sofa. Dan bergumam dengan rasa bersalah, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku hanya khawatir kamu akan menggunakan obat itu untuk melawanku, jadi aku sengaja menambahkan beberapa bahan ke dalamnya. Siapa yang tahu ini akan menyebabkan situasi seperti ini? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan berani melakukan ini jika bukan karenamu. Bagaimana mungkin hal serumit ini bisa terjadi? Ning Qianqian mendengus marah. Dia dengan hati-hati membuat, saya adalah sepotong kayu Paulonia, jadi tidak masalah jika dia tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Dia bahkan membuat marah tuannya dan melarikan diri. Dia benar-benar marah, dan sekarang efek obatnya sudah habis. Dia segera melampiaskannya pada Duan Mulan. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Duan Mulan mengerutkan bibirnya, menyembunyikan kepalanya di lengannya yang penuh rasa bersalah. Dan berkata dengan ragu-ragu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan keberadaan guru. Jika tidak berhasil, saya akan mengerahkan penggemar saya untuk pergi mencari guru bersama-sama. Ning Qianqian memutar matanya. Apa gunanya penggemarmu dengan kekuatan guru, bahkan jika dia terlihat? Dia akan menghilang dalam sedetik berikutnya. Bisakah dia menunggumu di sana setelah kamu tiba? Bang Suchan yang berdiri di dekatnya menampar dada Ning Qianqian yang terakhir terhuyung dan jatuh ke tanah. Dia terengah-engah kesakitan dan berkata ke arah kakak senior kedua. Kakak senior kedua, mengapa kamu memukulku? Suchan memiliki wajah dingin di balik pakaiannya yang manis. Dia memiliki hati yang sangat dingin terhadap orang lain. Aku tidak senang denganmu memukulmu. Apa tidak boleh? Kakak senior kedua, kamu sangat hebat. Bagaimana kalau kita keluar dan bertanding lagi? Tadi di rumah kakak senior, kita masih belum bisa menentukan pemenangnya. Samsara juga menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak senang dengan adik junior kecil itu, dia lebih tidak puas dengan kakak senior kedua. Ini sudah menjadi pertarungan. Sampai batas tertentu, hubungan mereka saat ini dengan Ye Lang sangat mirip. Tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Dan keduanya ingin menekan yang lain. Ken Gad harus keluar dan berjuang. Hidup atau mati tidak masalah.
Su Chan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Suasana di ruang tamu berangsur-angsur menjadi tegang. Xiao Bingbing menatap kakaknya dan berkata dengan kebencian di hatinya, "Kakak." Semua orang terpesona oleh obat-obatan Ning Qianqian barusan dan beberapa dari mereka bingung. Sekarang izinkan saya bertanya lagi, apa hubungan antara Anda dan Ye Lang? Xiao Cucu sedikit mengernyit dan berkata terus terang, meskipun saya berada di bawah pengaruh obat-obatan pada saat itu, saya tidak berbohong jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda bisa datang kepada saya. Kakak kedua dan keempat tidak menang dan sepertinya tidak ada pemenang di antara kita berdua juga. Kalau begitu mari kita bertarung lagi. Aku tidak tahu kemana guru pergi, tetapi aku harus melampiaskan amarahku. Kakak ketiga tertarungan kita belum selesai, ayo keluar dan bertarung lagi. Ning Qianqian merasakan sakit di hatinya setelah dipukul oleh Su Chan, tetapi dia tidak berani membuat masalah untuk Su Chan, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada kakak senior ketiganya, Duan Mulan. Duan Mulan sudah mengalami betapa kuatnya adik perempuan magang kecil itu, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku tidak akan bertarung. Dia meraih rok kakak senior di sebelahnya, mendongak, wajahnya penuh dengan ekspresi meminta bantuan. Luo Qingyu menatap Ning Qianqian dengan tatapan tajam dan dengan marah memarahi Ning Qianqian. Kamu sangat arogan, kamu bahkan berani menindas kakak senior ketiga. Jika bukan karena obat yang kamu buat, bagaimana mungkin hal-hal berkembang sampai seperti ini? Apa kau tidak ingin bertarung? Aku akan menemanimu, aku ingin melihat seberapa kuat sayapmu sekarang, adik kecil. Lawan aku kalau kau mau. Guru sudah tidak mengenali kita murid-murid lagi. Jika kau tidak menginginkanku sebagai adik juniormu, aku juga tidak menginginkanmu sebagai kakak seniorku. Ning Qianqian merasa sedih, di satu sisi ada guru yang hilang dan di sisi lain ada kakak senior tertua yang membantu kakak senior ketiga untuk menghadapinya. Jangan katakan betapa sedihnya perasaanku. Seluruh ruang tamu tiba-tiba menjadi bising. Ayo keluar dan bertarung, ini adalah kediaman Tuan, bahkan jika dia pergi kita tidak bisa menghancurkannya. Jangan menahan diri, keluarkan saja semua amarah di hatimu. Mulai sekarang ada yang menginginkan kita lagi, kita semua orang asing tanpa Tuan untuk mencintai kita. Kakak senior kedua tolong, di ruang tamu 6 saudari bertengkar sangat keras dan ada seorang gadis bernama Duan Mulan yang berjongkok di samping sofa menggigil. Mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa akan sulit untuk menemukan tuan mereka, sehingga mereka semua mulai menyerah dan pertengkaran menjadi semakin intens. Tetapi ketika argumen menjadi lebih intens, tidak ada seorang pun yang benar-benar keluar dari ruangan. Pada saat ini, ketujuh saudari itu secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pertengkaran yang bising secara bertahap mereda, dan mereka mengikuti tatapan Su Chan dan melihat ke arah Ye Lang. Melihat dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, jantungku berdegup kencang dan aku tiba-tiba merasa sedikit takut. Melihat ketujuh saudara perempuan itu semua menatapnya, Ye Lang memaksakan senyum dan berkata, "Mengapa kalian semua menatapku? Bukankah kamu ingin bertarung? Keluar saja dan bertarung. Jangan khawatir tentang perasaanku." Bab 902 Kemarahan Ye Lang. Ye Lang, kamu marah, aku tahu itu. Su Chan menatap Ye Lang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak ada sedikit pun ketidakpedulian dalam suaranya, hanya kekhawatiran yang mendalam. Mengikuti perkataan Su Chan, para saudari lainnya tiba-tiba menyadari hal ini pada saat ini. Tampaknya dibandingkan dengan mereka, Ye Lang adalah korban terbesar dalam insiden ini. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi terjebak di sana tanpa alasan dan dimanfaatkan oleh sesama saudarinya. Pada akhirnya, tidak hanya mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi mereka juga kehilangan tuan mereka. Jika penyebab insiden ini adalah karena Ye Lang sengaja menggoda tuan, maka rasa bersalah di hati mereka akan jauh lebih baik. Bagaimanapun juga, tuannya sangat tampan dan kuat, dapat dimengerti bahwa Ye Lang terpesona olehnya. Satu-satunya yang patut disalahkan adalah bahwa tuannya terlalu cantik. Tidak mengherankan jika Ye Lang tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun poin pentingnya sekarang adalah bahwa Ye Lang tidak tahu apa-apa dan dibiarkan dalam kegelapan dari awal hingga akhir. Dia mengenal tuan mereka karena tuannya terluka dan dia diculik secara paksa untuk mengobati luka-lukanya. Bagaimana mengatakannya? Apa yang Ye Lang rasakan sekarang mungkin adalah bahwa dia telah dimanfaatkan oleh orang lain dan kemudian dibuang his. Hanya dengan memikirkan hal ini, ketujuh saudari merasakan sakit yang sama di hati mereka. Sungguh menyedihkan. Melihat mata ketujuh saudari menunjukkan rasa kasihan, Ye Lang mengambil kesempatan untuk mendengus dingin. Marah, bagaimana mungkin aku marah? Kalian tujuh saudari ingin bertarung, kan? Keluar saja dan bertarung. Jika kamu pergi, jangan kembali, aku tidak ingin melihatmu lagi, dan aku tidak punya muka untuk melihatmu lagi. Ngomong-ngomong, aku, Ye Lang, adalah playboy paling tidak tahu malu di dunia. Bukan hanya aku terjerat dengan kalian tujuh bersaudara, tetapi bahkan gurumu pun meninggalkanku. Kenapa kau tidak membunuhku saja sebelum kalian bertarung sampai mati? Bunuh aku dan semuanya akan selesai sekali untuk selamanya, dan tidak ada yang akan berdebat lagi. Wajah Luo Qingyu penuh dengan kesedihan. Ye Lang, jangan marah, kami tidak bermaksud mempersulitmu. Hati Su Chan berdenyut-denyut, seolah-olah dia ditusuk jarum. Jangan lakukan ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Hatiku sakit. Duan Mulan mengangguk setuju. Ye Lang, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, apa yang akan aku lakukan di masa depan? Tidak ada orang lain yang menginginkanku kecuali kamu. Samsara bergumam sedih ketika kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Bunuh saja seseorang. Aku bisa membantumu mengambil beberapa pesanan pembunuhan dan menemanimu membunuh orang untuk melampiaskan amarahmu. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing saling bertatapan mengangguk diam-diam dan kemudian menatap Ye Lang pada saat yang sama.
Berkata serempak, kami berdua bersaudara tidak akan pernah bertengkar lagi, dan tidak akan lagi membuatmu susah. Tolong hentikan melakukan ini, oke? Bahkan Ning Qianqian pun panik saat ini. Dia menunduk dengan rasa bersalah, tidak berani menatap langsung ke arah Ye Lang. Tidak peduli seberapa salahnya kamu, itu semua salahku. Jika bukan karena aku, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Jika bukan karena aku, kakak senior ketiga tidak akan punya kesempatan untuk membuat masalah. Jika kamu marah, pukul saja aku. Aku serius untuk mengalahkanmu sekarang. Aku tidak bermaksud apapun selain itu. Selama kamu tidak marah, kamu bisa mengalahkanku sesukamu untuk melampiaskan amarahmu. Memukulmu, melihat posisi ketujuh saudari itu menjadi tidak stabil, amarah Ye Lang tidak hanya tidak mereda, tetapi menjadi semakin intens. Dan suaranya bahkan naik beberapa desibel. Bahkan jika aku membunuhmu, apa pengaruhnya? Sekarang Liu Li hilang. Kalian semua murid tidak memikirkan bagaimana cara menemukannya tetapi malah bertengkar satu sama lain di sini. Jika Liu Li tidak pergi, apakah kalian tujuh saudari akan bergabung untuk melawan Liu Li? Duel hidup dan mati, pertarungan sampai mati. Dada Ye Lang naik turun karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia merosot di sofa bahkan tidak melihat ketujuh saudara perempuannya. Dia menutup matanya, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat mengerikan pada saat ini. Seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dan seolah-olah dia akan tiba-tiba membunuh seseorang di detik berikutnya. Ketujuh saudara perempuan itu saling memandang dengan bingung. Siapa yang pernah melihat pemandangan seperti itu? Ye Lang marah, dan pemandangannya masih sangat marah. Bahkan Luo Qingyu belum pernah melihat ini sebelumnya. Dia panik sesaat dan tidak berani mengatakan apapun. Karena takut menyentuh bagian terlembut dari hati Ye Lang dan menyebabkan dia benar-benar runtuh secara emosional, ada keheningan di ruang tamu untuk waktu yang lama. Ujung jari ketujuh saudara perempuan itu memutih karena dengan cemas mencubit satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka takut bahkan bergerak akan memecah kesunyian setelah sekian lama di ruang tamu ini di mana waktu seolah berhenti. Ye Lang yang sedang duduk di sofa perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia menatap Duan Mulan yang berdiri tidak jauh, mencubit sudut pakaiannya dengan kedua tangan, membungkuk. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya yang lembut dan bertanya dengan dingin, ada apa denganmu? Duan Mulan ragu-ragu sejenak. Merendahkan suaranya dan berkata dengan canggung, aku hampir mati ketakutan barusan meskipun aku berhasil menahannya tepat waktu. Sekarang sepertinya aku tidak bisa menahannya lagi. Silakan. Ye Lang sedikit mengendurkan alisnya, tetapi sebelum mereka menghalus mereka mengerutkan kening lagi. Duan Mulan yang sudah setengah jalan tiba-tiba berhenti, memiringkan lehernya yang seputih salju, menarik napas dalam-dalam, dan menekan sudut pakaiannya, seolah-olah dia ingin menahan sesuatu. Suaranya berubah kesakitan, apa yang terjadi lagi? Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Ye Lang dengan wajah datar. Duan Mulan merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan bergegas menuju toilet dengan langkah-langkah kecil. Setelah beberapa saat, suara percikan air terdengar. Dari suaranya, Anda bisa tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. 6 saudara perempuan yang tersisa tidak memperhatikan Duan Mulan Ning Qianqian. Yang pertama kali melakukan bunuh diri, berbisik ragu-ragu, Ye Lang, apakah kamu tidak marah lagi? Ye Lang tidak mengatakan apa-apa, wajahnya terlihat sangat buruk dan alisnya berkerut marah. Mengapa kamu marah? Dia adalah orang yang harus dikutuk untuk masalah ini. Bukan saja ketujuh saudari itu tidak saling bertarung pada saat ini, tetapi mereka juga diam-diam menerima keberadaan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu, dia secara tidak terlihat telah menyelesaikan konflik besar antara ketujuh saudari itu, jenis yang tidak dapat didamaikan. Kontradiksi ini selalu ada di benak Ye Lang. Dia telah memikirkan banyak metode tetapi tidak satu pun dari mereka yang cukup baik. Aku hanya bisa mengatakan bahwa improvisasi hari ini adalah solusi yang paling sempurna, jawaban yang paling mengesankan mungkin seperti ini. Ketika orang lain tidak mengizinkanmu untuk membuka jendela, kamu cukup mengangkat langit-langit dan kemudian masalah kecil seperti membuka jendela atau tidak akan menjadi tidak signifikan dan dapat diterima. Dan Liu Li adalah langit-langit ini, terlebih lagi pertemuan Liu Li dengan 7 saudara perempuannya juga tak terhindarkan. Sudah diperkirakan bahwa dia akan marah dan melarikan diri dari tempat belenggu duniawi yang tidak dapat diterima ini. Meskipun konflik ini pecah sebelum waktunya karena masalah Ning Qianqian, itu tidak membawa efek negatif tak terduga lainnya pada Ye Lang. Faktanya semuanya berjalan lancar dan masalah kecil diselesaikan dengan bersih, masalah besar yang jenisnya tidak dapat didamaikan tidak dapat dihindari. Sepertinya semuanya begitu sempurna, tetapi untuk beberapa alasan Ye Lang masih merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Alisnya yang berkerut dan wajahnya yang tegas tidak disengaja tetapi benar-benar karena perasaan yang mendalam. Bab 903 keberadaan Liu Li sebenarnya. Tuan, masalah ini bukannya tanpa kesempatan untuk berbalik dari awal hingga akhir di mata Tuan. Masalah ini adalah lelucon jika karakter guru berlanjut, belum lagi kami 7 bersaudari hanya kamu. Ye Lang akan bisa meninggalkan keluarga Luo hidup-hidup. Ning Qianqian berbisik dan sambil menghibur Ye Lang. Dia juga menganalisis situasi saat ini, namun nyatanya Ye Lang, kamu tidak menderita kerugian apapun dan bahkan kami 7 bersaudari tidak dimarahi oleh guru. Alasan mengapa guru pergi kali ini bukan karena marah, tetapi karena dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Maksudmu masih ada harapan? Ye Lang mengangkat kepalanya, kerutannya mulai mengendur, dan ada antisipasi di matanya.
Ning Qianqian mengangguk dengan berat dan kemudian melirik liar pada saudari senior lainnya. Akan lebih baik membiarkan saudari senior lain melakukan hal yang menghibur semacam ini. Dia takut jika dia mengatakan beberapa kata lagi. Dia akan keluar dari topik dan kemudian mengganggu Ye Lang lagi. Dia bisa bersikap santai tentang hal-hal lain dan tidak akan merasa terlalu sedih jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Tapi sekarang, terutama setelah melihat amarah Ye Lang, dia tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah lagi. Luo Qingyu maju selangkah, berjongkok di depan Ye Lang. Mengulurkan tangannya, membantunya menghaluskan alisnya yang sedikit berkerut, dan berkata dengan lembut, Tuan mungkin tidak ingin meninggalkanmu seperti ini. Tapi kejadian ini terlalu mengejutkannya dan dia tidak bisa beradaptasi dengannya untuk sementara waktu, tapi dia tidak tega menyakitimu jadi dia pergi dengan sedih. Mari kita pikirkan solusi bersama dan kita pasti akan menemukannya. Master Samsara sedikit menganggukkan kepalanya setelah aku kembali. Aku akan menerbitkan daftar buronan di dunia bawah selama Master masih di negara ini, tidak perlu khawatir tidak bisa menemukannya. Saudara-saudari Xiao juga memainkan peran mereka. Kami akan meminta bantuan dari pihak berwenang. Tentu saja, jika Ye Lang maju, masalah ini akan jauh lebih sederhana, itu tidak berguna. Saat beberapa saudara perempuan bergantian menghibur Ye Lang, Duan Mulan keluar dari toilet, mengibaskan tetesan air kristal di tangannya. Dan melihat bahwa para saudara perempuan semua mengerutkan kening dan menatapnya, dan segera mengganti topik. Meskipun idemu bagus, sangat tidak mungkin untuk memberikan efek apapun. Menurut pendapatku, alasan mengapa guru tetap tinggal di kota Tianyu bukan karena kami para saudari. Jika guru begitu enggan meninggalkan kami saudara dan saudari, dia tidak akan tinggal di sekte sendirian. Aku pikir Ye Lang pasti memiliki posisi di hati guru yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, itulah mengapa guru tinggal di kota Tianyu untuknya. Di dunia guru, mungkin Ye Lang menempati sebagian besar sementara kami 7 bersaudara hanya menempati sudut kecil. Sekarang Ye Lang dan kami semua telah mengkhianati guru. Bagi guru, dunia sekuler ini tidak memiliki apapun untuk dipertahankan lagi, itu hanyalah tempat kesedihan. Menurut pendapat saya, mustahil bagi guru untuk terus tinggal di dunia sekuler. Jika dia kembali ke sekte dengan otaknya, dia pasti akan menganggap bahwa kita akan pergi untuk menemukannya. Dalam kasus ini, hanya ada satu kemungkinan terakhir. Su Chan sedikit mengernyit, menatap Duan Mulan, dan bertanya dengan curiga, maksudmu? Guru mungkin memasuki portal, bersembunyi dari kita. Duan Mulan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ini pasti. Dengan karakter guru. Jika dia pergi, itu pasti untuk menghindari kita, dan dia pasti akan memasuki portal. Tuan bukanlah tipe orang yang akan bersembunyi di tempat yang kita ketahui setelah bertengkar, dan kemudian menunggu kita menemukan seseorang untuk meminta maaf. Alis Su Chan semakin berkerut. Dunia di balik portal sangat besar sehingga bahkan Tuan belum pernah ke sana semua. Terlebih lagi, makhluk di sana sangat kuat. Beberapa dari mereka bukan tandingan kita. Mengikuti perkataan Duan Mulan, ketujuh saudari itu terdiam. Di balik portal yang ditekan oleh sekte itu adalah dunia yang benar-benar berbeda. Makhluk di dalamnya sangat kuat. Bahkan Su Chan hampir mati di dalamnya. Bukannya mereka takut untuk memasuki portal. Namun, jika Tuan benar-benar menghindarinya dengan sengaja dan pergi ke tempat yang sangat jauh, maka bahkan jika ketujuh saudari bekerja sama mereka mungkin tidak dapat melintasi jarak yang begitu jauh dan mencapai Tuan. tidak peduli di mana Liu Li berada, aku akan menemukannya. Ye Lang, yang sedang duduk di sofa, memiliki tatapan tegas di matanya yang mengandung keberanian besar. Dia mengeluarkan beberapa ramuan fisik dan buah kekuatan manusia super dari ruang sistem. Ini semua ditemukan di reruntuhan keluarga Luo dan ditata di atas meja kopi secara berurutan. Matanya menyapu wajah Luo Qingyu dan wanita lainnya. Ambil ini untuk saat ini dan tingkatkan kekuatanmu mengenai dunia lain di balik portal itu. Apakah kamu bersedia pergi atau tidak? Seorang pun akan memaksamu. Setelah mengatakan itu dia meninggalkan beberapa telopak teratai dari teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun dan memberi Luo Qingyu pedang Long Esmer. Kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari rumah yang familiar ini. Hanya ada 7 saudara perempuan yang tersisa di ruang tamu saling menatap dengan bingung. Begitu Ye Lang pergi, suasana khidmat mulai menghilang. Duan Mulan ambruk di sofa seperti kelelahan. Saudara perempuan dan laki-laki yang lain juga duduk di sofa atau mencari kursi. Telapak tangan ramping Luo Qingyu dengan lembut menyapu bilah pedang roh es, matanya yang indah dipenuhi kesedihan kakak perempuan. Aku tahu kau memiliki kebencian di hatimu, tapi itu sudah terjadi. Siapa yang tahu akan terjadi kebetulan seperti itu? Ning Qianqian mengulurkan tangannya. Meletakkannya di bahu Luo Qingyu dan menghiburnya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Siapa yang bisa mengira bahwa guru yang begitu murni dan polos, yang tidak tertarik pada urusan duniawi, justru terlibat dengan Ye Lang. Terlebih lagi, sepertinya hubungan mereka sangat kuat. Saudara-saudari yang lain mengangguk. Awalnya ada konflik di antara mereka, jadi mereka memutuskan untuk bersaing untuk melihat siapa yang lebih unggul dan untuk memperjelas status mereka sendiri. Tapi sekarang, bahkan sang guru telah terlibat. Status apa yang ada? Siapa lagi selain guru yang bisa berdiri di posisi tertinggi? Bahkan kakak perempuan tertua tidak memiliki kemampuan untuk adu pancau dengan sang guru. Manusia memang seperti ini. Ketika seorang kenalan yang mirip dengan Anda mendapatkan keberuntungan atau menjadi sukses, beberapa orang selalu ingin membuktikan bahwa mereka tidak lebih buruk dari orang lain, sama seperti alasan mengapa konflik pecah di antara 7 saudara perempuan.
Inilah cara ketujuh saudara perempuan itu membuktikan diri satu sama lain meskipun sedikit kasar, tetapi ini lebih terbuka dan jujur daripada beberapa orang yang melihat kenalan lama mereka naik dan menjadi sukses menjadi iri dan tidak berpikir untuk meningkatkan diri mereka sendiri tetapi malah memfitnah mereka secara diam-diam dan mencoba menjatuhkan mereka. Apakah itu kelompok orang yang ingin membuktikan diri? Atau kelompok orang lain yang iri? Alasan mendasar dari konflik tersebut adalah bahwa kesenjangan antara mereka dan kenalan lama tidak terlalu besar dan jika mereka bekerja keras mereka dapat mengejar mereka. Namun jika itu kenalan itu, dia akan jauh di depan mereka lebih dari 10 blok, dan itu akan di luar jangkauan. Entah mereka ingin membuktikan diri atau didorong oleh kecemburuan, yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat ke atas kepada orang lain dan tidak punya pikiran lain. Saat ini, Liu Li adalah orang yang jauh di depan, meninggalkan 7 saudara perempuannya jauh di belakang sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat punggung mereka. Bab 904 berbicara dan berbicara, para saudari kembali ke hati mereka di antara 7 saudari, siapa yang benar-benar dapat mengumpulkan keinginan untuk bersaing dengan Liu Li? Sang guru belum lagi faktor penentu eksternal seperti kekuatan dan penampilan. Bahkan perbedaan status dan posisi mencegah Luo Qingyu dan gadis-gadis lain berdebat dengannya. Meskipun beberapa dari 7 saudari melompat-lompat dan bahkan berteriak untuk perang dan pembunuhan, tapi siapa yang benar-benar menyakiti saudara dan saudari lainnya? Ada guntur yang keras tetapi sedikit hujan ini terjadi bahkan antara sesama saudari apalagi saat menghadapi sang guru dibandingkan dengan saudari lainnya pikiran Ning Qianqian lebih gesit. Awalnya dia berpikir bahwa kepribadian kakak perempuan tertua mungkin menekan beberapa dari sesama saudarinya seperti saudara perempuan ketiga yang pengecut. Tetapi orang-orang seperti kakak senior kedua dan keempat meskipun mereka tidak peduli di permukaan tetapi mungkin mereka tidak benar-benar setuju dengan itu di dalam hati mereka. Tetapi bagaimana jika sang guru maju? 7 saudari, kalian semua harus diam. Guru YYDS. Jika aku bisa menemukan guruku, aku juga bisa membantunya menyingkirkan dendam di hatinya. Apa itu faksi Bai, faksi Mu, dan faksi Qiyu? Mereka semua harus membungkuk di hadapan sekte Liu Li. Hanya gadis kecil Su Xiao Xiao yang memiliki ruang untuk melawan. Namun, dengan kepribadian Su Xiao Xiao, dia tidak akan pernah berpikir untuk bersaing demi mendapatkan perhatian. Itulah mengapa posisinya di hati Yelang sangat tinggi. Bagaimana jika mereka menjadi satu? Hei hei, Ning Qianqian tersenyum geli dalam hatinya. Ketika dia melihat jalang itu, Lin Youchu, lagi. Dia akan memberitahu dia bagaimana rasanya ditunggangi oleh seseorang. Kalian semua sedang apa di sana? Ning Qianqian dengan bersemangat memanggil saudara-saudara muridnya. Menunjuk ramuan kebugaran fisik dan buah-buahan di meja kopi dan berkata, jika kita ingin menemukan guru kita, meningkatkan kekuatan kita adalah kuncinya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Yelang untuk pergi ke dunia di balik portal. Sebenarnya, saya pikir masalah ini tidak sepesimis yang dipikirkan semua orang. Saya tidak hanya menghibur Yelang barusan, tetapi saya juga benar-benar berpikir begitu di dalam hati saya. Sang guru memiliki kepribadian yang sangat dingin tetapi dia bisa melakukan ini untuk Yelang. Anda bisa membayangkan betapa tinggi status Yelang di benaknya. Selama kita bisa menemukan sang guru dan meluangkan sedikit waktu dan tenaga untuk membujuknya kembali, itu tidak akan menjadi masalah besar sama sekali. Kuncinya terletak pada apakah kita bisa menemukan sang guru. Jika kita tidak bisa menemukannya, dia pasti tidak akan muncul di depan kita atas inisiatifnya sendiri. Mari tingkatkan kekuatan kita dulu. Ketika kekuatan kita sebagai saudara dan saudari meningkat dan kita tetap konsisten, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan formasi pedang untuk bersaing dengan Master. Jika Master menolak untuk kembali, kita akan membawanya kembali. Xiao Bingbing melirik Ning Qianqian dan memutar matanya dengan jengkel. Yelang tidak ada di sini sekarang, tetapi kamu melompat-lompat lagi. Ketika Yelang marah tadi, kenapa kamu tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Kamu seperti orang bisu, Ning Qianqian juga tidak marah. Dia mendengus, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, kamu bahkan tidak mengerti pro dan kontra dari situasi saat ini. Kamu pikir guru berhubungan dengan Yelang? Yang merupakan hal paling tidak bisa diterima di dunia, tetapi sebenarnya, masalah ini hanya sedikit salah saat ini. Begitu kamu menemukan guru, akan ada manfaat tak terduga. Ning Qianqian menatap Luo Qingyu dan berkata dengan serius, kakak perempuan, apakah menurutmu jika guru kembali? Dia akan bersaing denganmu untuk gelar tunangan. Apakah guru peduli? Dia sama sekali tidak akan peduli dengan hal-hal sepele dunia ini sebenarnya. Begitu guru kembali, dengan dia yang bertanggung jawab, statusmu akan menjadi lebih solid dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Bahkan Yelang mungkin tidak berani menyebutkan masalah ini di depan gurunya, apalagi mengubahnya. Setelah berhenti sejenak, Ning Qianqian mengambil sebotol obat fisik dan menuangkannya ke mulutnya. Kemudian dia melihat saudara-saudari yang lain dan mencibir. Dan kalian semua, entah kalian naksir aku atau hanya merasa kita tidak punya cukup waktu bersama. Jika majikan kembali bahkan tanpa membicarakan perasaan di antara mereka, hanya membicarakan masalah ini, apakah menurutmu Yelang akan merasa bersalah? Jika Yelang merasa bersalah, apakah dia akan datang ke sini lagi dan lagi untuk menyenangkan majikannya? Selama Yelang berada di sini, tidak mungkin baginya untuk bersama majikannya sepanjang waktu. Bahkan jika dia tidak berpikir ada yang salah, mengingat kepribadian majikannya. Dia pasti tidak akan terlalu kecanduan padanya. Mungkin dia akan mempertimbangkan kehadiran kita dan dengan sengaja mengirim Yelang pergi. Dan selama periode waktu ini, bisakah kita melakukan apapun yang kita inginkan? Kata-katanya sangat jelas, tetapi tepat sasaran. Ada cahaya yang berkedip di mata Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya. Mereka hanya mempertimbangkan kepergian guru mereka dan perubahan mendadak ini.
dan pikiran mereka agak kacau karena syok itu. Tetapi setelah tercerahkan oleh Ning Qianqian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Sepertinya, seolah-olah, mungkin ini bukan hal yang buruk. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Begitu mereka menemukan seorang master. Tidak peduli yang mana dari mereka akan bisa mendapatkan manfaat dan hadiah tak terduga. Tunggu apa lagi? Tingkatkan kekuatanmu dengan cepat. Dan pergi ke dunia di balik portal bersama-sama untuk membawa guru kembali. Xiao Bingbing tampak cemas. Dia bergegas ke meja kopi, mengambil ramuan kebugaran fisik, dan mulai menuangkannya ke dalam mulutnya. Bahkan kakaknya sudah sampai di sana duluan, dan sekarang seorang guru tiba-tiba muncul. Dia tidak ingin disusul oleh siapapun lagi. Lun Hui dan Su Chan juga berjalan ke meja kopi mengambil obat fisik dan mulai meminumnya. Kedua wanita itu saling menatap dengan tekad di mata mereka. Tingkatkan kekuatanmu jika master tidak kembali. Cukup pukul dia hingga pingsan dan ikat dia ini milikmu. Ning Qianqian mendorong beberapa botol ramuan fisik di depan Duan Mulan. Duan Mulan melihat ramuan di depannya, lalu melihat ramuan yang diminum oleh beberapa saudari, dan berkata dengan sedikit malu, mengapa ramuanku berbeda dari kalian? Ada lebih banyak botol yang tidak kamu miliki. Luo Qingyu melihat raut hati-hati dari saudari muda ketiga dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatanmu terlalu lemah, dan kamu perlu lebih meningkatkannya. Jangan khawatir. Kita semua sudah meminum ramuan ini dan tidak ada efek sampingnya. Jika kita ingin menemukan seorang ahli di dunia di balik portal, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor dari ras-ras yang kuat itu. Tanpa kamu, formasi pedang tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Ada banyak tempat yang tidak bisa kita jelajahi. Duan Mulan melihat jajaran ramuan fisik dan buah-buahan yang mempesona di depannya, merasa kesal. Faktanya, dia tidak ingin pergi ke dunia lain itu. Terlalu berisiko, sangat berbahaya. Bahkan kakak perempuan senior kedua hampir kehilangan nyawanya di sana. Jika dia pergi ke sana, dia tidak tahu apakah dia akan bertemu monster dan dicekik sampai mati. Namun ketika dia berpikir bahwa tuannya ada di sana dan saudara-saudari seperguruannya juga ingin masuk, bahkan Yelang bertekad untuk pergi ke dunia lain untuk mencari tuannya. Jika dia tidak pergi, dia memang akan bisa sampai di sana dengan selamat. Tetapi bagaimana jika semua orang ini terbunuh? Memang benar dia takut mati, tetapi dia lebih takut kehilangan orang-orang yang benar-benar dia sayangi. Duan Mulan menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Mengambil ramuan pengondisian fisik dan mulai meminumnya. Kelopak matanya yang tertutup rapat dan gemetar mengungkapkan ketakutan batinnya. Merasakan darah yang kuat di tubuh mereka mulai menjadi gelisah. Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya mulai mengambil kelopak teratai salju Tianshan berusia ribuan tahun untuk menekan kegelisahan di tubuh mereka. Kekuatan 7 saudara perempuan itu meningkat pesat dalam diam. Justru pada saat inilah ketujuh saudara perempuan itu akhirnya mencapai tujuan bersama dan bekerja sama dalam arti yang sebenarnya. Bab 905. Apakah ketua istana gila di luar komunitas? Sebuah maibah dengan jendela tertutup. Junsi berbalik dari kursi pengemudi dan berkata dengan serius, "Tuan, Kami sudah menanyakan kabar di sekitar kami. Nyonya muda baru saja kembali belum lama ini. Dia tinggal kurang dari 10 menit dan pergi dengan putrinya. Tidak ada yang melihat Nyonya muda sejak saat itu." Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Melihat tuan muda sedang dalam suasana hati yang buruk, Junsi mengeluarkan sebungkus rokok dari lengannya, mengambil sebatang rokok, dan menyerahkannya kepada Yelang. Yelang mengambilnya, menyalakannya dengan korek Junsi, menghisapnya, mengembuskan asap yang kusut, lalu mengangguk perlahan. Tidak ada terlalu banyak kejutan. Dengan kekuatan Liuli, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk menghindari ketahuan. Selain itu, menurut spekulasinya, Liuli mungkin telah memasuki dunia lain di balik portal. Mengingat kepribadian Liuli yang dingin, sebagian besar alasan dia tinggal di kota Tianyu adalah karena dia. Dan sekarang, dampak dari insiden ini telah membuat Liuli memilih untuk menghindarinya. Dan dia juga membawa Nanan pergi, jelas karena dia tidak ingin dia menemukannya lagi. Maka tempat untuk melarikan diri menjadi sangat terbatas. Panggil. Yelang menutup matanya. Bersandar di kursi kulit mengambil napas dalam-dalam sementara meredakan depresi di hatinya dan kemudian perlahan membuka matanya. Dengan tatapan dingin di mata mereka, bagaimana situasi tenaga kerja sekarang? Karena kita memasuki dunia yang berbeda, tidak dapat dihindari bahwa kita akan bersentuhan dengan ras di balik portal. Masing-masing ras itu telah menyebabkan Liuli banyak masalah. Karena aku telah memutuskan untuk pergi kali ini, aku sebaiknya membantu Liuli melampiaskan amarahnya. Tidak ada masalah dengan klan, tetapi ada terlalu banyak orang. Setidaknya dibutuhkan 1 hingga 2 hari untuk memobilisasi mereka semua. Di sisi Sakura, Kaisar Sakura juga telah mengirim tim besar, yang sebagian besar ada di sini untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Junsi berkata dengan sedikit khawatir, guru, orang-orang di pihak Sakura semuanya adalah sampah yang tersisa di Broken Blade Dojo. Serta beberapa prajurit dari dojo lain. Mereka cukup kuat, tetapi mereka menyinggung Kaisar Sakura saat ini karena Kaisar Sakura sebelumnya. Kali ini jelas merupakan pertunjukan kesopanan yang membuatnya mendapatkan persetujuan untuk datang ke sini. Jika mereka tahu bahwa mereka menghadapi jenis ras yang Anda jelaskan, apakah mereka masih akan bertarung sampai mati dengan mereka? Tidak akan menjadi masalah besar jika orang-orang ini tidak mau bekerja keras. Junsi hanya khawatir bahwa para kaki tangan ini mungkin berbalik melawannya di menit-menit terakhir. Ini bukan masalah besar, siapkan saja beberapa obat untuk mereka, kemas serapi mungkin, dan hanya itu. Dia sudah membahas masalah kunjungan Sakura dengan Kana Ishihara sebelumnya. Para penunggu pagar itu adalah faktor yang tidak stabil dan seperti bom waktu bagi Kana Ishihara di Sakura.
Seiring berjalannya waktu, para orang itu akan merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan kejayaan mereka sebelumnya. Dan Ishihara Kana akan menjadi duri di mata mereka dan duri dalam daging mereka, dan mereka mungkin menggunakan segala cara untuk menghadapinya. Lagi pula karena Ishihara naik ke puncak dengan menginjak-injak dojo orang-orang ini dan kemudian dia sepenuhnya berdiri bersama kuil dewa. Ini hampir berdiri menentang kekuatan dojo ini. Orang-orang ini ingin menguji garis bawah Kana Ishihara dan ingin menempati posisi yang lebih tinggi di sini. Mereka berharap suatu hari mereka dapat menjadi kartu truf Kana Ishihara untuk memperkuat suaranya melawan Aula Dewa. Dia ingin menggunakan nama Kana Ishihara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan sekali lagi berdiri setara dengan kuil dewa. Sedikit pemikiran, jelas sekali. Namun, cita-cita itu penuh, tetapi kenyataannya kurus. Para pejuang itu tidak akan pernah menyangka bahwa baik itu kuil para dewa atau Kana Ishihara, mereka hanyalah anggota bawahan Yelang. Selama efek jerahnya tetap ada, tidak akan ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, pasukan kuil Tao ini sekarang benar-benar berlebihan. Cepat atau lambat itu akan menjadi sumber kebingungan. Ini juga alasan mengapa Yelang secara khusus memberitahu Ishihara Kana untuk memindahkan orang. Manfaatkan kesempatan ini dan gunakan prajurit ini untuk membersihkan beberapa ras di belakang gerbang. Ini tidak hanya dapat mengurangi tekanan di pihak kita, tetapi juga memungkinkan Kana Ishihara untuk memiliki kedamaian sepenuhnya membunuh dua burung dengan satu batu. Ini sangat sempurna, kau tahu. Prajurit ini sangat kuat. Mereka berkali-kali lebih kuat dari pasukan bersenjata lokal klan. Setelah meminum ramuan yang memeras vitalitas mereka, kekuatan tempur mereka yang ditingkatkan akan menjadi lebih luar biasa. Untuk kekhawatiran Junsi, dia sudah mempertimbangkan ini. Jika dia ingin melarikan diri pada saat kritis atau bahkan membalikkan keadaan. Itu akan tergantung pada apakah dia akan memberinya kesempatan. Dia masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Saat pikiran Yelang berangsur-angsur tenang, dia tiba-tiba teringat situasi di kuil dewa. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Harry Chanxiang saat ini. Kenapa setelah sekian lama masih belum ada kabar tentang Dark Loli? Yelang sedikit terkejut. Dia menatap Junsi dan bertanya dengan curiga, apakah ada kejadian besar di Sakura baru-baru ini? Misalnya, apakah ada korban massal di kuil dewa? Junsi menggelengkan kepalanya. Selama pertemuan, kami tidak membahas masalah yang berkaitan dengan kuil dewa. Situasi spesifiknya belum jelas. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan bertanya untuk Anda. Jangan khawatir, biarkan saja. Yelang melihat keluar jendela dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawaban. Bahkan jika ada beberapa masalah kecil dengan Sakura, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Prioritas utama saat ini adalah mendapatkan Liuli kembali. Bunga Sakura, kuil para dewa. Aula megah diselimuti awan gelap dan tebal. Awan gelap menekan kota, mengancam untuk menghancurkannya. Badai akan segera datang dan semua orang di seluruh kuil dewa merasa tegang. Satu jari mengubah dunia, dua jari menghancurkan langit. Tiga jari membelah bumi, empat jari menghancurkan gunung dan sungai. Telapak tangan narapidana kucing besar. Di awan gelap tebal, sebuah jari besar seperti pilar menjulang menembus awan gelap dan menekan ke arah aula di bawah dengan sikap menghancurkan. Bukan hanya itu, setelah pilar yang menjulang tinggi, ada empat lagi yang membentuk telapak tangan raksasa dengan jantung bunga persik di udara. Desis, desis, desis. Telapak tangan besar itu membelah udara di tengah udara disertai suara siulan dan bahkan permukaan telapak tangan terbakar oleh gesekan hebat dengan atmosfer. Tekanan yang tak tertandingi membayangi seluruh kuil dewa tanpa menunggu semua orang ini melarikan diri, tangan besar itu membanting ke bawah bum. Aula yang menjulang tinggi seolah-olah terbuat dari kertas runtuh dalam sekejap dengan puing-puing beterbangan kemana-mana asap hitam memenuhi udara, mengaburkan pandangan semua orang saat angin bertiup. Setelah sekian lama, semua orang yang bersembunyi di balik kuil dewa melihat pemandangan kosong dan reruntuhan bobrok di depan mereka. Mereka semua tersentak nyeri dan gemetar dari lubuk jiwa mereka. Tuan Istana, apakah Anda gila? Bab 906 sangat miskin loli gelap. Semua orang di aula dewa memandang sosok kepala aula yang menghilang, dan semua mengarahkan pandangan mereka ke arah Yanagi Sakurako. Berkata dengan panik, Nona Suci, apa yang terjadi pada kepala aula? Mengapa dia melakukan hal yang begitu kejam pada aula dewa kita? Sekarang Tuan Kepala Istana telah memutuskan untuk pergi, apa yang harus saya lakukan dengan Istana Dewa saya mulai sekarang? Momonogi Yui berdiri di samping Yanagi Sakurako, wajahnya yang cantik penuh dengan ketidakpedulian. Pastinya pemimpin istana memiliki pertimbangannya sendiri untuk pergi sekarang. Istana Dewa tidak memiliki pemimpin sebelum pemimpin istana kembali. Perempuan suci harus sementara mengambil alih posisi pemimpin istana. Perempuan suci sendiri adalah kandidat untuk pemimpin istana berikutnya. Momonogi Yui, di acara seperti ini kapan giliranmu sebagai Miko untuk berbicara? Seorang pejuang suci yang mengenakan seragam emas menatap Momonogi Yui dengan wajah marah, lalu menunjuk ke arah kekacauan mayat di belakangnya dan berkata dengan marah, bahkan jika Anda adalah ketua istana, Anda seharusnya tidak begitu ceroboh tentang nyawa para pejuang dan pendeta wanita di istana dewa saya. Pembunuhan kejam seperti itu pasti akibat dari iblis. Karena ketua istana menghancurkan aula utama istana dewa saya, dia pasti tidak lagi memiliki kebanggaan istana dewa saya di hatinya. Orang seperti itu tidak layak menjadi ketua balai dan muridnya bahkan lebih tidak memenuhi syarat. Saya mengusulkan agar kita memilih ketua balai yang baru.
Prajurit suci ini baru saja menjabat ketika Harry Hansheng berhasil menduduki posisi sebagai ketua Balai Dewa. Semua orang kuat tingkat atas di balai tewas. Di antara mereka adalah ayah dari prajurit suci ini. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kecelakaan, juga tidak percaya bahwa murid atau kerabat yang kuat lainnya tidak memiliki keluhan terhadap Harry Chunseng. Dulu, karena kekuatan Harry Chunseng yang luar biasa, tidak ada yang berani membantah. Sekarang bahkan penguasa istana sudah menjadi gila, hanya menyisakan Yanagi Sakurako. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menggulingkan garis keturunan Harry Chunseng. Para anggota Hall of Gods yang masih hidup membuat suara gelisah mendengar teriakan ini. Tetapi tidak ada yang berani berdiri dan berpihak pada pejuang suci ini. Yanagi Sakurako mengerutkan kening dan matanya penuh dengan niat membunuh saat dia melihat pejuang suci itu. Pada saat ini, seorang prajurit penjaga melangkah maju dari belakang pejuang suci itu, memegang belati di tangannya. Dan menikam jantungnya dari belakang dengan presisi mutlak dalam sekejap racun pada belati meledak dan pria itu. Yang adalah seorang pejuang suci tetapi tidak memiliki kekuatan yang sesuai jatuh ke tanah di tempat. Prajurit penjaga memegang belati di tangannya dan memindai semua orang dengan tatapan dingin pengkhianat kamu pantas dibunuh. Posisi Master Istana harus untuk sementara diambil alih oleh Saint Lady, Istana para Dewa tidak boleh berada dalam kekacauan. Begitu dia selesai berbicara. Pendeta wanita dan prajurit muncul satu demi satu dan berdiri di belakangnya, seolah-olah mereka benar-benar siap untuk melindungi Saint. Prajurit suci yang sekarat itu berbalik kesakitan, menatap prajurit yang menikamnya dari belakang. Dan berkata dengan gigi terkatup bahkan aula utama telah hancur dan kamu masih ingin membantu Yanagi Sakurako. Prajurit penjaga memamerkan gigi putih porselennya dan berkata terus terang kamu hanya kehilangan istana tetapi Santa Lady kehilangan guru kesayangannya. Bagaimana kamu bisa mengkhianati Santa Lady saat ini? Mulut prajurit suci yang diracun itu bergerak-gerak liar. Darah gelap menyembur keluar seluruh tubuhnya gemetar karena marah dia bahkan tidak bisa bernapas dan hanya menundukkan kepalanya karena tidak rela. Yanagi Sakurako melirik tubuh pengkhianat itu dengan tatapan dingin dan kemudian melihat ke semua orang aura seorang atasan langsung menyebar sekarang tuannya hilang. Kita harus mengirim tim untuk mencari tuannya jika tuannya masih sama seperti dulu tidak perlu mendekat cukup ikuti dari kejauhan. Selebihnya dari kami mulai memperbaiki bangunan Istana Dewa. Ini disebabkan oleh roh-roh jahat. Kami. Istana Dewa telah menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menekannya, itulah sebabnya kerugian seperti itu terjadi. Singkatnya. Kejadian mengerikan ini dikonfirmasi secara langsung. Kemudian Yanagi Sakurako berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah diberitahu sebelum masternya menunjukkan kelainan apapun dalam periode waktu yang lalu. Master telah bekerja keras tanpa istirahat apapun perubahan seperti itu sudah diperkirakan dan dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Orang yang baru saja bertindak adalah bantuan yang ditinggalkan oleh Ye Langada juga sekelompok orang yang mengikuti. Menyebabkan orang-orang lainnya di Hall of Gods mengembangkan mentalitas kepatuhan buta. Beginilah cara situasi kacau distabilkan dengan begitu cepat. Yanagi Sakurako menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi emosi. Pria itu benar-benar menawan. Bahkan jika dia tidak berada di Sakura, semuanya berada di bawah kendalinya. Hanya pria seperti inilah yang pantas mendapatkan cintanya. Yanagi Sakurako tidak lagi menyembunyikan cintanya. Melihat ke arah negara oriental kuno itu, mata indahnya dipenuhi kerinduan dan kebingungan. Loli gelap yang pergi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya di kuil dewa. Segera setelah dia meninggalkan kuil dewa, dia dengan cepat menuju ke tempat yang familiar. Di sebuah rumah reyot, aku melihat seekor kucing besar yang sudah lama tidak kulihat. Meow. Ketika kucing besar itu melihat Lolit gelap mengangkat ekornya yang panjang, bergerak mendekat ke kakinya, dan menggosokkan kepala berbulunya ke kakinya. Emosi yang gelisah di hati Lolita kegelapan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia berjongkok di samping kucing besar itu, mengulurkan tangannya, dan membelai kepalanya. Kucing besar, aku sangat marah sekarang, sangat marah. Ketika aku baru bangun, aku sangat tidak senang karena aku tidak melihat Yelang. Tapi di tempat aneh itu, seseorang benar-benar memanggilku Tuan Istana. Ketika aku bertanya padanya, dia justru mengatakan bahwa aku adalah penguasa kuil dewa. Bagaimana mungkin, aku berada di faksi yang sama denganmu, kucing besar. Dan kita tidak dapat didamaikan dengan kuil para dewa. Jadi, bagaimana bisa aku menjadi penguasa kuil para dewa? Ini semua omong kosong. Loli gelap itu sangat menjijikkan dan kabut hitam samar mulai keluar dari tubuhnya. Jelas bahwa emosinya sangat tidak stabil. Menurut idenya, tempat yang dicurigai sebagai kuil para dewa seharusnya sudah hancur total dan semua orang di dalamnya seharusnya sudah terbunuh. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia hendak membunuhnya, dia merasakan perasaan penolakan yang sangat aneh di dalam hatinya. Saat ini, Dark Loli merasakan kepanikan yang luar biasa muncul di hatinya. Dia sedikit takut, dia takut bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dengan kuil dewa. Jika tidak, mengapa dia merasa sangat menolak ketika dia akan membunuh wanita yang disebut Saint Big Chat? Yelang tidak ada di sini, aku pergi sekarang untuk mencari Yelang. Kamu juga bertemu dengan beberapa orang baik, dan beberapa telah membawakanmu makanan. Aku akan kembali menemuimu nanti. Dark Loli dengan lembut menggosok dan membelai kepala kucing besar itu. Dia melihat banyak mangkuk makanan besar dan kecil di rumah reyot itu dan tahu bahwa kucing besar dan anak-anaknya tidak perlu lagi khawatir tentang makanan dan minuman.
Satu-satunya kekhawatiran benar-benar hilang. Sekarang satu-satunya yang mendorongnya untuk bertindak adalah Yelang. Yelang berada di Longguo, negara Oriental kuno. Dia berdiri, berjalan keluar, melihat ke arah timur, dan bergumam pada dirinya sendiri, Yelang, aku merindukanmu. Sebelum kata-kata itu benar-benar menghilang di udara, sosok loli gelap itu benar-benar menghilang dari tempat itu. Aku sedang berkonsentrasi untuk mengejar, tapi aku tidak menyadari bahwa aku sedang pergi ke arah yang salah. Itu semakin jauh dan semakin jauh dari lokasi Yelang bab 907 formasi pedang roh es waktu berlalu, dan 2 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari yang cerah ini, mata air jernih mengalir di antara gunung dan hutan yang subur, burung-burung bernyanyi, dan bunga-bunga bermekaran. Udara dipenuhi dengan aroma samar tumbuh-tumbuhan dan bau tanah yang sedikit tidak sedap. Yelang dan 7 saudari seperguruan lainnya sedang berjalan di jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Pakaian mereka tampak agak tidak sesuai dengan lingkungan yang tenang. Raungan tiba-tiba. Auman bergema di langit di antara aliran gunung dan kemudian di hutan lebat ujung-ujung rumput berguncang hebat dan seekor binatang buas besar yang tampak seperti singa dan anjing bergegas keluar. Tingginya sekitar 2 meter di bahu dan panjangnya hampir 4 meter taringnya yang tajam bersinar terang dan dingin dalam cahaya yang menembus celah-celah di antara cabang dan daun yang lebat. Wajah Yelang berubah dingin dan dia mengambil langkah pertama maju untuk menghadapi binatang buas itu. Saat dia hendak bergerak, binatang buas besar itu jatuh di depan Yelang dengan anggota tubuhnya di tanah. Kepala besarnya menempel di tanah. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilat celana Yelang dengan penuh semangat, matanya yang seperti lonceng tembaga penuh dengan maksud menjilat. Meskipun Yelang menghadapi adegan seperti itu, dia masih sedikit linglung, dan berbalik untuk melihat ketujuh saudara perempuannya dengan curiga. Ini adalah menantu dari cucu paman kedua dari cucu dari cucu dari cucu dari penjaga binatang dari istana Bingling kami. Dia tumbuh besar di istana kami dan sangat familiar dengan aura kami dan tuan kami. Kurasa dia mencium aroma familiar darimu, jadi dia ingin menyenangkanmu, Ning Qian menjelaskan dengan sabar, dan kemudian berkata dengan curiga. Itu tidak benar, bahkan jika kamu memiliki aura kami para saudari, seharusnya sudah menghilang dalam beberapa hari, Luo Qingyu mengerutkan kening. Mata indahnya dipenuhi dengan dingin dia berbalik dan melihat dengan saksama wajah Su Chan Xiao Cucu dan Lun Hui dalam beberapa hari terakhir. Saudari-saudari yang lain telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka tetapi ketiga orang ini punya waktu untuk tinggal di luar, dan kemudian mempertimbangkan reaksi Da Huang saat ini. Akar penyebabnya segera ditemukan. Su Chan mengangkat lehernya yang seputih salju dan mendengus dingin. Mengapa kau menatapku? Aku pergi mencari Yelang. Itu tidak menunda peningkatan kekuatanku. Samsara menyilangkan tangannya di dada dan tidak menjawab. Ekspresinya penuh dengan fakta, tanpa rasa takut sama sekali. Xiao Cucu tersipu malu di bawah pengawasan saudara perempuannya. Dia menundukkan kepalanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh, hanya kali ini saja. Tidak akan ada lain waktu. Saat ini, Duan Mulan melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia berdiri dan berbicara untuk para saudari, mengatakan, saya pikir reaksi Da Huang tidak mungkin hanya dengan mengandalkan aura Sister Su Chan. Saudari Lun Hui dan saudari Cucuk kemungkinan Yelang masih memiliki aura tuannya, itulah sebabnya Da Huang begitu menyanjung. Seseorang yang kuat setingkat guru memiliki aura yang tahan lama. Aura dinginnya hanya dapat dikeluarkan sedikit, dan akan memakan waktu beberapa bulan untuk benar-benar menghilang, apalagi kontak dekat. Luo Qingyu mengangguk sedikit menandakan persetujuannya. Karena kakak seniornya tidak membuat masalah, dua adik perempuan lainnya tidak berani mencari kesalahan pada Su Chan dan Lun Hui, dan hanya bisa membiarkannya begitu saja dengan tenang. Terlepas dari apakah itu Xiao Cucu, Lun Hui, atau Su Chan, cara mereka memandang Duan Mulan dipenuhi dengan rasa terima kasih atau keramahan. Jangan buang waktu di sini. Kita sudah berjalan begitu lama. Berapa lama lagi untuk mencapai sekte Anda? Yelang mendesak dengan sedikit tidak puas. Luo Qingyu berbalik dan menjelaskan dengan lembut, jauh lagi Da Huang sudah muncul, dia akan tiba dalam beberapa menit lagi. Rombongan mengikuti di belakang Da Huang melintasi daerah pegunungan menerobos hutan lebat dan tiba-tiba pemandangan di depan mereka terbuka. Sekelompok bangunan muncul di depan semua orang. Bangunan-bangunan itu tidak antik atau didekorasi dengan mewah. Bangunan-bangunan itu tampak seperti desa kecil yang jarang penduduknya. Hanya saja rumah-rumah tua ini tidak berjauhan dan agak berdekatan. Raung pemimpin Da Huang meraung dan kemudian bergegas masuk ke dalam bangunan di bawah pengawasan semua orang. Luo Qingyu menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata, ada masalah, ikuti dan lihat. Ketujuh bersaudari itu tidak punya waktu untuk diingatkan tentang kejadian itu dan mengikuti Da Huang dengan cepat bergegas menuju belakang desa. Mereka dilarang masuk atau keluar dari area itu sesuka hati di istana Bingling. Ketika Su Chan bergegas masuk dengan bingung, dia hampir kehilangan nyawanya. Di sanalah portalnya berada. Ketika Yelang mengikuti Da Huang dan bergegas melewati istana Bingling, mereka sampai di sebuah lembah dengan dataran rendah. Seperti danau besar yang airnya telah dikuras. Di tengah lembah, ada gerbang besar yang sangat megah berdiri tegak di sana. Dilihat dari ukurannya saja, yang ada di ruang sistem Yelang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan portal yang ditekan oleh istana roh es di depannya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Aku khawatir bahkan villa tempat Yelang tinggal akan terlihat mini di depan gerbang ini. Pada saat ini, lapisan kristal es biru laut mengembun di portal yang megah, menyebar dari portal ke tanah puluhan meter di dekatnya, dan semuanya membeku. Ada hawa dingin putih yang menyebar dan berlangsung lama.
Udara dingin di portal meledak, dan bahkan Dahuang yang besar tidak berani mendekat. Dia hanya menoleh ke portal dan meraung dengan liar. Sepertinya dia melampiaskan emosi. Ternyata tuannya sudah kembali. Dia memasuki portal dan khawatir kita akan mengikutinya, jadi dia sengaja membekukan portal untuk mencegah kita mengikutinya masuk. Guru telah melakukan ini jika kita memaksa masuk hanya kita bisa melewatinya. Bahkan jika kita berhasil masuk, jika kita membuat guru tidak senang, apakah dia benar-benar akan melanggar aturan sekte kita? Beberapa saudari melihat pemandangan di depan mereka dengan mentalitas berbeda dan mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Luo Qingyu menarik napas dalam-dalam, memantapkan pandangannya, dan berkata dengan serius, mari bekerja sama untuk memecahkan blokade ini. Masalah ini tidak boleh berakhir dengan sia-sia. Bahkan jika guru bersembunyi di ujung bumi, kita harus menemukannya kembali. Atas perintah ini, Luo Qingyu adalah yang pertama menghunus pedang roh es. Su Chan dan Lun Hui mengikuti dari dekat. Sisa saudari yang lain juga penuh semangat juang, kecuali Duan Mulan yang gemetaran. Dia menggertakkan giginya. Tetapi akhirnya dipaksa oleh suasana dan mengeluarkan pedang roh es. Ketujuh saudari itu melompat turun ke lembah energi dan darah mereka melonjak pada saat ini dalam 2 hari terakhir. Kekuatan ketujuh saudari telah mencapai 4.000 poin berkat peningkatan ramuan fisik dan buah kekuatan super. Perlu dicatat bahwa sebelum meninggalkan gerbang gunung, Luo Qingyu yang terkuat di antara mereka hanya memiliki fisik 1000. Mereka yang berada di bawah Xiao Cucu bahkan tidak memiliki 400. Hari ini, peningkatannya hampir 10 kali lipat. Peningkatan kekuatan dapat dikatakan sangat pesat. Di bawah formasi pedang roh es, sosok ketujuh saudari bergerak dengan kecepatan khusus dan mulai menjadi ilusi. Sosok 7 orang itu tampak tumpang tindih dalam sekejap dan menjadi 1 orang. Ketika mereka bubar lagi, Ye Lang menggosok matanya karena terkejut, sedikit linglung. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa rasanya orang yang berdiri di tengah tampak seperti Luo Qingyu, tetapi juga tampak seperti Su Chan? Dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi Duan Mulan. Apakah ini reinkarnasi? Pergerakan 7 saudari itu tampaknya telah berubah menjadi teleportasi pada saat ini. Mengubah posisi mereka secara instan. Bab 908 memecah formasi dan masuk. Saat Ye Lang terkejut, lapisan kristal es biru yang menutupi portal seolah merasakan bahaya dan meledak dengan udara yang sangat dingin dengan dentuman keras. Seperti arus dingin mematikan, ia mulai melonjak menuju langit. Dalam waktu yang sangat singkat, awan tebal mengembun. Memancarkan udara dingin dan kemudian berguling ke arah 7 bidadari, Luo Qingyu berteriak lembut dan menghentakkan kaki ke tanah. Menyebabkan tanah padat runtuh berkeping-keping. Kemudian, menggunakan kekuatannya, dia melonjak ke atas, mengarahkan pedang roh es langsung ke arah udara dingin dengan keberanian besar. Di sisi kiri dan kanannya, hanya dalam jarak pendek, ada Su Chan dan Duan Mulan. Diikuti secara ketat oleh Lun Huixiao, Cucuk Xiao Bingbing dan Ning Qianqian. Ketujuh saudari itu berbaris secara berurutan. Dan pedang roh es di tangan mereka meledak dengan cahaya cemerlang berbagai warna, menerangi seluruh langit dan mengubah warnanya, menghadapi arus dingin yang melonjak secara langsung. Boom, formasi pedang roh es bertabrakan dengan arus dingin, menyebabkan ledakan keras, seperti ledakan besar. Arus udara yang bergulung menyapu dalam sekejap. Dan dalam radius beberapa ratus meter, tanah di permukaan terkupas lapis demi lapis dan beterbangan. Beberapa gulma langsung hancur oleh gelombang kejut, kemudian berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Dahuang merangkak tidak jauh, dengan anggota tubuhnya di tanah, berusaha menstabilkan tubuhnya. Namun, serangan itu terlalu dahsyat, bahkan tanah di tanah pun beterbangan, dan ia tidak bisa diam, tubuhnya yang besar tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik sebelum terbang mundur dalam posisi yang sangat malu. Dengan mulut berdarahnya terbuka lebar dan lidahnya yang panjang melambai-lambai dengan liar. Ye Lang mengulurkan tangannya dan meraih salah satu kaki depan Dahuang untuk menstabilkan tubuhnya, lalu menatap ke arah Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya dengan mata tajamnya.